Pasaran saham RCS mencatat 3 kemenangan berturut-turut, tetapi apakah mereka mendapat bantuan yang tidak membantu? Sejarah pasaran saham ASN hanya mengalami 4 penamat perdagangan sebelumnya, yang terakhir pada 12 Maret 2020. Kemarin, pasaran saham AS mengalami penamat perdagangan ketiga dalam 6 hari, hanya dalam 5 saat. Lebih menyusahkan, ini terjadi karena bantuan yang tidak membantu minggu lalu saat wabah COVID-19. Pasaran saham AS mengalami 2 penamat perdagangan. Melihat situasi tidak menguntungkan ini, Donald Trump segera mengumumkan bahwa Amerika Serikat masuk ke keadaan darurat negara dengan seluruh negara bersatu melawan COVID-19. Pasar saham RCS meningkat cepat setelah pengumuman itu. Dalam 15 menit, naik hampir 7%. Trump gembira dan mengirim tweet serta membagikan tanda tangan pribadi pada grafik kinerja pasar saham AS. Namun, kegembiraan itu singkat karena Federal Reserve tiba-tiba mengumumkan suntikan 7 triliun. Pengumuman menurunkan kadar faedah besar-besaran dari 1% kepada 0,25% atau SIFAR, membolehkan pinjaman tanpa faedah. 13 hari sebelumnya, Rizab Persekutuan Amerika Syarikat mengumumkan penurunan kadar faedah dari 1,5% kepada 1%. Ini seperti penjualan besar-besaran untuk membersihkan stok. Sebelumnya, Rizab Persekutuan Amerika Syarikat secara beransur-ansur menaikkan dan menurunkan kadar faedah, memberi faedah dalam merangsang ekonomi, tetapi penurunan mendadak hingga SIFAR jarang terjadi. Apa yang harus dilakukan setelahnya? Aku kuat, tapi trik besar sudah digunakan, seperti bermain kartu. Lawan bilang 3, hasilnya Rizab Amerika Serikat keluarkan kartu bom tanpa belas kasihan. Bagaimana melawan selanjutnya? Apa yang dirasakan oleh Rizab Amerika Serikat? Krisis ekonomi, kehancuran global. Mainkan permainan ini, jika tidak, mengapa lakukan sesuatu yang tidak biasa? Pikiran sudah kacau, seperti yang kita bicarakan kemarin. Reaksi berantai akibat penurunan kadar faedah lebih kompleks jika pasar yakin. Penurunan kadar faedah memberi kesan positif dan merangsang ekonomi. Namun, jika keyakinan tergugat dan kehilangan keyakinan, kelebihan boleh jadi kelemahan. Contohnya, saat sakit dan dimasukkan ke hospital, dikatakan penyakit kecil seperti selasema bisa keluar dengan baik setelah minum obat. Tiba-tiba, saudara Mara jauh datang melawat. Ibuku berkata, masak makanan sedap untukmu, ayah belikanmu telepon bernilai 10.000. Saya senang punya PS5 di rumah, tapi saya khawatir, apakah saya menderita penyakit kronis? Pasar saham global dalam 24 jam terakhir bermain roulette zona waktu, terjun bebas. Asia, Eropa, dan Amerika Serikat semuanya terjun. Saya terus jatuh 2.800 poin dalam 5 detik. Pasar saham Cina, tanya suami saya, dia hanya kehilangan sekitar 2.700 poin. Jangan main-main dengan pasar saham Cina. Saya melabuh dalam diri saya. Maaf kehilangan kawalan. Dengan kebakaran besar di seberang sana, boleh kita teruskan aktiviti. Hubungan ekonomi Eropah dan Amerika dengan ekonomi kita sangat rapat, pasti terjejas, tapi tak ada masalah besar. Penurunan pasaran saham ini, apapun punca sebenarnya. Kemerosotan ekonomi dipicu virus. Dan sebelum ini kita perlu berdiam diri di rumah untuk tangani wabak. Betul kan? Selain itu, untuk memberi masa kepada dunia kawal penyebaran, malangnya Eropah dan Amerika tak ambil serius. Pelabuhan yang paling selamat. Selain itu, dalam beberapa tahun ini, jika Anda lihat ekonomi kita sedang berkembang pesat dan juga telah menyimpan dasar yang mencukupi, tetapi selepas siri penurunan kadar faedah, kini kadar keperluan simpanan kita masih melebihi 9%. Masih terdapat banyak ruang. Manakala kadar faedah pula jauh lebih tinggi daripada Eropah dan Amerika Syarikat. Penurunan kadar faedah, senjata nuklear taktikal, sebenarnya boleh dimainkan berkali-kali. Jadi, jangan terlalu bimbang. Ada orang bertanya,